Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas Manajemen A2 Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Hari dan tanggal ujian, Senin 8 November tahun 2021. Sifat ujian, video recording. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang relevan dengan organisasi dalam kerangka meningkatkan efektivitas organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Saya mengambil dua pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robbins and Jungle, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan pengetahuan guna meningkatkan keefektivitas suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha, mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku dalam manusia, dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Baik, soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawabannya, Enskan and Glibon menyatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, mempelajari perilaku organisasi untuk dapat meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam organisasi. Bila dijumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, maka dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan faktor tersebut menjadi sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Yang ketiga, mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika manajer atau pemimpin organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan tidak mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Baik, jawabannya yang pertama adalah psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi. Nah, jadi dalam ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi yang mempelajari tentang interaksi antara lingkungan dan manusia. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ini juga memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalamnya suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses memengaruhi pengalokasian, pewewenang, dan pengolahan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari kepemimpinan besar di masa lampau atau keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi menjelaskan
Perilaku individu ketika dihadapkan pada suatu pilihan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan dan mengapa? Jawabannya, sikap dan perilaku yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi tersebut efektif. Para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, mengubah perilaku kerja, baik individu maupun kelompok serta organisasi secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilan untuk menangani pegawainya, untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat menciptakan efektivitas organisasi. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawaban yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan antara keterbatasan kemampuan dan pengaruh pada perilaku, kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan juga pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lainnya. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan. Nah, dari membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhan memahami lingkungan adalah suatu proses yang efektif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Dan hal ini akan menjadikan seseorang yang berbuat berbeda dengan perilaku orang lain di dalamnya, dalam rangka menanggapi suatu hal. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan juga tidak senang. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Nah, jadi ada 3 karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat dan tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga adalah proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi, dan proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan juga kekuasaan. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai yang memiliki tanggung jawab dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka menyumbangkan sampai pada batas waktu kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah pada peningkatan keefektifan dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek lingkungan atau praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektivitasan atau keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat
menghasilkan kekeluargaan atau keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem terutama ditetapkan dalam suatu sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal yang kesembilan, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan juga nilai-nilai? Jawabannya, jadi perilaku individu adalah segala sesuatu, pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergerakan atau perankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilaku sehari-hari. Soal yang ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu, sebutkan dan jelaskan. Nah, yang pertama ini faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri manusia, seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong perilaku individu. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari diri individu, seperti sosial, budaya, politik, lingkungan lainnya, yang membentuk perilaku individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, nilai merupakan dasar pertimbangan bagi perilaku individu untuk melakukan sesuatu, sedangkan perilaku kecenderungan individu untuk merespon suatu terhadap suatu objek atau keterampilan, atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem dan nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Ini akan tampak dalam sikap dan perilaku yang nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai yang moral yang melandasinya. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jadi keberagaman dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawabannya, yang pertama, cacat konkret. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan pemecahan masalah, perhatian komunikasi linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga akan membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf, seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keberagaman Saraf, adalah konsep di mana berbeda neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, perilaku dan keberagaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku yang unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Yang keenam, perilaku atau kepribadian dan juga gaya berpikir. Nah, berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dan membawa situasi stres dan keaktivitasan yang unggul. Yang ketujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang ketujuh, letak geografis. Nah, jadi letak geografis itu memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, dan peran sosial, status ekonomi sosial, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. Yang kesembilan, bahasa, linguistik, dan aksen.
Nah, jadi dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Yang ke-10 etnis, yaitu pada faktor biologis etnis didasarkan pada perilaku yang berkaitan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Selanjutnya ada ras. Ras ditentukan secara biologis. Yang ke-12 ada status kewarganegaraan, yaitu larangan mendiskriminasikan calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan, dan memecat individu berdasarkan kewarganegaraannya atau status imigrasi mereka. Selanjutnya itu ada usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Yang ke-14, keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Selanjutnya itu ada ideologis atau ideologi, berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. Selanjutnya ada moral, yaitu mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. Selanjutnya ada peran sosial, sering kali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi, dan dapat mempengaruhi kemampuan individu. Selanjutnya identitas gender. Selanjutnya ada ekspresi gender, seks, orientasi seksual, pendidikan, pendapatan, status sosial ekonomi, pengalaman hidup, hak istimewa, status pernikahan, status orang tua, pengalaman militer, keyakinan politik, keyakinan agama dan spiritual, pengalaman sebelumnya, dan juga keterampilan. Nah, jadi keterampilan adalah jenis keberagaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses rekrut bergantung pada sejarah profesional mereka. Soal yang ke-14 atau yang terakhir, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawabannya, meringkas video record dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1, pengantar perilaku organisasi, pengertian perilaku organisasi, tujuan perilaku organisasi, kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi, prinsip-prinsip perilaku organisasi, karakteristik perilaku organisasi, pendekatan perilaku organisasi. Bab kedua ada perilaku individu dan nilai-nilai pembentukan perilaku organisasi, nilai-nilai dan perilaku pembentukan organisasi. Bab ketiga keberagaman dalam berorganisasi, pengertian keberagaman dalam berorganisasi, pengelolaan keberagaman dalam organisasi, manfaatnya tentang penerapannya, strategi pengelolaan keberagaman dalam organisasi perusahaan. Bab keempat, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Perilaku kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja, kepuasan kerja, faktor-faktor kepuasan kerja, korelasi dalam bekerja, mengatur kepuasan dalam bekerja, dan respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan bekerja. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester yang saya berikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.